reality show Ruben Onsu beserta seluruh keluarga. Ada Ruben, Sarwenda, Betran, dan yang lainnya. Diary The Onsu di Trans TV. Talk show unik Ruben, Ivan, Ayu, serta Wendy. Obrolannya heboh dan pasti bikin happy. Brownies, serta Brownies jalan-jalan di Trans TV. Jangan ngaku pencinta kuliner kalau belum ngikutin dua orang ini. Wow, makanannya banyak banget. Dijamin pasti lapar. Bikin lapar, serta bikin lapar weekend di Trans TV. Tahan di masa yang berat bukan perkara mudah. Tekanan dan kesulitan datang beriringan dengan tingginya ketidakpastian. Lelah sudah pasti, perasaan ingin menyerah mudah menghinggapi. Meskipun lelah, jangan lekas menyerah. Harapan yang dirawat akan menguatkan setiap langkah. Ibarat benih tanaman, ia perlu terkubur dalam gelapnya tanah. Keyakinan benih itu akan tumbuh, membuat kita gigih merawat, membuatnya tumbuh dengan akar yang kuat. Begitu juga harapan. Jika tidak kehilangan, harapan akan tumbuh jadi kekuatan. Kekuatan untuk bertahan, kekuatan untuk terus melangkah meskipun kerap lelah. Tanam harapan, perjuangkan, dan bagikan. Harapan yang bermekaran memunculkan keyakinan untuk bisa bertahan, bisa tetap melangkah di tengah ketidakpastian. Jernihkan harapan sekarang untuk bersama melangkah menuju masa depan. Bertumbuh bukanlah sebuah tujuan, namun bertumbuh adalah sebuah perjalanan. Berani meninggalkan zona nyaman dan genggam eksposur global dengan kedua tangan. Capai kinerja terbaik dan pantang menyerah. Kita perlu katakan yes, biarpun tidak mudah, dan banyak menelan kata no hingga akhirnya yes. Untuk bertumbuh lebih jauh, kita perlu bersama. Karena saat kamu bertumbuh, kita semua juga. Gunakan setiap peluang dan raih masa depanmu. Untuk terus bertumbuh, kamu perlu lingkungan yang tepat. Tempat untuk gapai kesejahteraanmu. Tempat yang memberikanmu ruang untuk terus bertumbuh, apapun tujuanmu, dan selalu tetap terkendali. Ayo bangkit, ambil kendali, dan let's grow!
Selamat datang di aplikasi Tomorrow by UOB, di mana kita adalah satu. Berdiri di bawah naungan UOB dengan sistem terpercaya, menggunakan teknologi terdepan. Berawal hadir untuk memberi kemudahan aktivitas banking digital generasi muda, kini telah menjadi satu aplikasi yang mampu menjawab segala keperluan perbankan nasabah UOB. Cukup sign in dengan username UOB Personal Internet Banking. Nasabah mampu mengakses benefit yang tersedia sebagai customer UOB. Atau buka rekening Tomorrow untuk mengakses seluruh fitur dan benefit aplikasi. Dalam satu aplikasi, login lebih instan menggunakan Face ID atau fingerprint. In-app help center yang siaga membantu nasabah kapanpun. 2 langkah verifikasi deposito dengan Tomorrow Power Saver. Dan Smart Insight untuk memantau keuangan nasabah. Semua dirancang khusus untuk memberikan pengalaman mobile banking yang lebih baik. Beragam fitur, bebas biaya administrasi, siap mendampingi. Satu aplikasi Tomorrow, satu UOB. We are one. Inilah Tomorrow, cara banking seru buat kamu. Nabung di Tomorrow serasa main games. Dengan bunga 4% per tahun. Bisa transaksi QR Code bertanda kris, transfer, top up dan bayar tagihan bebas biaya. Daftar sekarang cuma 7 menit dan dapetin saldo GoPay-nya. Make Tomorrow yours! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi dan semangat pagi. Selamat datang di webinar UI Career, Internship, Scholarship, and Entrepreneurship Virtual Expo 2021. UI CISE, Navigate Your Career Towards Excellence. Perkenalkan semuanya, saya Aurelia Atta atau akrab disapa Aurel, selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar pada sesi kali ini. Nah, teman-teman semua perlu tahu nih bahwa UI CISE Virtual Expo 2021 adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Career Development Center Universitas Indonesia bekerja sama dengan Club.id dan Iluni UI dalam rangka memfasilitasi karir lulusan untuk memasuki dunia kerja, berwirausaha, dan tentunya melanjutkan pendidikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada sponsor yang telah mendukung acara ini, yaitu PT Bank UOB Indonesia, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Paragon Technology and Innovation, VUYA, dan PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Serta para media partner kami yaitu BEM UI, Solo Pos, Radiomu, Loker Mataram Informasi Event, Event Semarang, Event Jakarta, Kampus Update, AR dan Radio Bandung, acara kita.net, Mading Event, dan Informasi Mahasiswa Indonesia. Nah, perlu saya ingatkan juga teman-teman semua bahwa dalam setiap webinar UI CISE Virtual Expo 2021 akan ada giveaway dari sponsor kami untuk para peserta beruntung yang terpilih nantinya. Jadi, untuk kamu semua nih, please ya, saya saranin semua terus ikuti agenda webinar UI CISE Virtual Expo 2021 yang sangat inspiratif ini sampai tanggal 16 Oktober 2021 dan nantikan hadiah untukmu di sana. Oke, tanpa berlama-lama lagi, pada sesi webinar pagi hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan hangat nih, dekat dengan kita, yaitu Industry 4.0 Building Smart Factory Based on Artificial Intelligence of Things or AIoT bersama dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Ini dia saya sambut Bapak Aji Teguh selaku CEO of Aji Teguh Javatech Automation. Oke, kalau gitu langsung saja di sini saya akan menyapa Pak Aji. Halo, selamat pagi Pak Aji, apa kabar? Ya, selamat pagi. Pagi Dengar Pak. suara saya? Iya, terdengar Pak. Oke. Oke, nih Pak Aji mungkin boleh menyapa teman-teman peserta yang sudah hadir di sini dulu Pak, silakan. Ya, selamat pagi rekan-rekan UI Virtual Expo
2021. Ya, baik. Selamat pagi, Bapak. Senang sekali Bapak bisa hadir di antara kita pada pagi hari ini. Nah, mungkin teman-teman juga nih yang sudah datang, boleh ramaikan kolom chatnya. Kita sambut Pak Aji. Halo Pak Aji, mungkin sampaikan salam teman-teman untuk Pak Aji juga ya. Nah, sekaligus di sini saya ingin mengingatkan kepada peserta webinar yang ingin bertanya kepada Pak Aji terkait dengan Industri 4.0 and how to build a smart factory based on AIoT mungkin, dan topik-topik sekitar yang tadi sudah saya sebutkan. Silakan langsung mengetik pertanyaan kamu di kolom Q&A, bukan di kolom chat ya teman-teman. Nah, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kepada Pak Aji, saya persilakan untuk menyampaikan materi. Dan teman-teman semua, selamat menikmati webinar pada sesi kali ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya izin share screen ya. Baik. Masih disable, Mbak? Mohon maaf. Oke, tim saya membantu untuk enable share screen-nya. Siap. Oke, mohon ditunggu ya Pak, ini sedang diproses. Oke. Ya, boleh dicoba lagi Pak? Iya. Mohon maaf, masih disable. Oke, sebentar ya, sedang diusahakan Pak. Oke. Ya. Oke, mungkin sembari kita tunggu, kita bisa bincang-bincang sedikit dulu Pak. Kira-kira outline untuk kita pada pagi hari ini apa ya Pak? Kita mau membahas apa aja? Mungkin kerangka presentasinya bisa disampaikan Pak. Siap. Jadi core business dari Javatech adalah di IoT ya, Smart Factory atau Smart Industries. Jadi pagi ini saya akan sharing bagaimana khususnya memang titik beratnya ke sisi teknikal ya buat teman-teman mahasiswa yang akan mungkin bergerak di startup misalkan, yang karena sisi teknikalnya kan mau nggak mau harus teman-teman banyak tahu ya, itu dari sisi teknikal, kemudian dari sisi bagaimana nanti teman-teman mahasiswa ya khususnya yang mau ataupun yang baru lulus mempersiapkan diri untuk setidaknya mau terjun nanti ke dunia industri ataupun nanti mau bergerak ya membangun startup di bidang yang sama di bidang Javatech yaitu IoT gitu. Oke, tentunya kita akan membahas lebih detail dan lebih rinci lagi terkait IoT dan juga core values dari Javatech Automation. Ini sangat menarik teman-teman, jadi mohon disimak. Dan sekarang sepertinya sudah bisa nih ya Pak untuk di-share materinya ke kami. Oke. Oke, baik. Ya, oke. Sudah terlihat presentasi saya? Ya, sudah terlihat. Mohon di full screen ya, Pak. Iya, oke. Baik. Oke, terima kasih Mbak Aurelia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Ya, perkenalkan nama saya Aji. Saya dari Javatech Automation. Pada pagi ini ingin berbagi ya pada teman-teman semua terkait bagaimana kita bicara Industri 4.0 dan juga konteksnya bagaimana Javatech ini membantu teman-teman semua, ada juga rekan-rekan industri bagaimana mendevelop atau build smart factory. Di sini khususnya penekanannya based on IoT dan AI. Jadi istilahnya sebenarnya ada yang bilang IoT atau IoT aja. Pada intinya bagaimana kita membangun atau mengcombine IoT dan AI ini dalam satu sistem. Kalau IoT itu Industrial Internet of Things. Jadi penekanannya IoT yang diimplementasikan di dunia industri atau misalkan di pabrik. Dan juga AI ya, Artificial Intelligence. Bagaimana nanti kita mengcombine AI untuk kebutuhan smart factory kepada rekan-rekan industri. Jadi kita akan bicara bagaimana teman-teman dari Javatech ya, kami selama ini portfolionya, dan juga kita akan bicara sedikit tentang triple helix model. Jadi kita akan bicara hubungan segitiga ya
antara industri, kampus, dan juga government. Yang ketiga, kita akan bicara IoT itu sendiri dan software desainnya seperti apa, dan sedikit tentang MQTT dan skill needed, ya, skill yang dibutuhkan untuk mempersiapkan teman-teman semua di industri 4.0. Ini sekilas, mohon maaf, ini kayaknya suaranya belum saya share. Saya ulang lagi ya, is okay ya. Ya, silakan Pak, biar bisa di-share sound juga ya Pak. Ya. Sepertinya ada video nih teman-teman semua, mohon diperhatikan nih, menarik sekali. Oke, sudah terlihat jelas. Javatech Automation adalah spesialis solusi otomasi dari Indonesia yang termasuk dalam Leaders in Innovation Fellowships, komunitas global versi Royal Academy of Engineering Inggris. Produk Javatech Automation pun masuk ke dalam Top 100 Inovasi Bisnis tahun 2017 versi Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi Indonesia. Sejak 2014, Javatech Automation fokus bekerja dan berinovasi berbasis sensor dan kontrol untuk berbagai solusi, mulai dari solusi manufaktur, perkantoran, dan berbagai solusi lain yang dapat memudahkan seluruh aktivitas manusia. 3 produk unggulan Javatech Automation, yaitu UT-Click, ProST, serta JT-Code, telah digunakan di beberapa bidang manufaktur, di antaranya penghasil produk plastik, suku cadang otomotif, farmasi, serta penghasil produk makanan dan minuman. Kami sadar bahwa manusia adalah aset yang sangat berharga dan sejatinya diberdayakan untuk terus berinovasi. Untuk itu, Javatech Automation akan terus memberikan produk otomasi terbaik, sehingga kita semua tidak perlu khawatir lagi dengan segala rutinitas pekerjaan yang sebenarnya dapat dengan mudah diatasi oleh mesin. Untuk jajaran manajemen yang berhasil melakukan efisiensi, untuk para teknisi yang berhasil mengelola mesin dengan lebih baik, untuk para staf yang semakin mudah dan cepat menyelesaikan tugasnya, kami dari Javatech Automation ikut senang dan berbahagia untuk Anda. Semoga bisnis dan karir Anda sukses. Javatech Automation, solusi sederhana untuk kebutuhan otomasi Anda. Ya, itu sekilas perkenalan Javatech Automation. Ya, baik Pak. Bisa ya tadi kita sudah lihat ya perkenalan dari Javatech Automation ini dan bagaimana Javatech ini sepertinya selalu mencoba berinovasi untuk menghasilkan produk-produk yang bermanfaat dan tentunya berkaitan dengan otomasi tadi ya Pak. Betul, yes. Oke, silakan dilanjutkan Pak. Ya, jadi Javatech ini kita berdiri sejak 2013. Kalau dulu masih statusnya masih CV ya. Nah, itu per 2018 akhir kita jadi PT. Ya. Jadi core business dari Javatech itu mostly pada manufacturing execution system, ya MES, ya seperti saya bilang sebelumnya. Kita juga membantu teman-teman industri di supply chain management, SCM, dan juga brand protection. Nah, kita di Bekasi ya, kalau kata orang di planet lain ya, tapi ini di Bekasi Timur. Terus platform utama kita ada 3 utama ya. Pertama utility management, kita ada produk namanya UT-Click, dan ProST, productivity station, untuk membantu dunia industri di production management, dan juga GT-Code untuk membantu dunia industri bagaimana mereka memprotek ya, produk dan juga produk protection sistemnya, brand protection, dan juga product traceability. Nah, kita bagaimana meningkatkan efisiensi khususnya di performance berupa performance dashboard, automatic reporting, real-time monitoring alert, explorable traceable data, dan juga di mana data-data ini ya juga bisa untuk di level selanjutnya, di stage selanjutnya, bagaimana bisa menghasilkan data preskriptif, predictive analysis, dan juga descriptive analysis. Ini sudah masuk ke big data, gitu ya. Dan juga dan JT-Code ini juga untuk anti-product counterfeiting. Nah, solusi dari Javatech ini bagaimana kita membantu dari end-to-end ya. Untuk UT-Click ya, yang tadi utility management, dia bermain pada khususnya production process. Bagaimana
memantau energi usage ya di sisi production-nya, dan juga membantu nih sebenarnya nggak hanya di pabrik ya, tapi juga bisa di BEMS ya, Building Energy Management System. Nah, jadi di sini kita bisa memantau secara otomatis, dan juga bahkan di level selanjutnya kita bisa bantu memprediksi ya bagaimana, ataupun di level AI-nya. Untuk ProST ya, Manufacture Performance. Jadi kita bantu material stok di awal ya, artinya barang masuk, dan juga production statusnya, dan juga finish good stoknya. Di situ kita dapati akan nilai OEE, Overall Equipment Effectiveness. Nah, sedangkan untuk brand protection, yaitu end-to-end dari quality control barang masuk hingga end user autentikasi. Nah, inilah bagaimana 3 platform utama ini yang membantu meningkatkan efisiensi, dan juga bagaimana teman-teman industri yang mampu menekan cost production khususnya ya, atau menekan waste yang tidak diperlukan. Ini tahun 2018 ya, salah satu utility management kita yang UTClick itu masuk ke inovasi ya, masuk koran Tempo. Dan ini partner kita hingga saat ini. Jadi ada pabrik plastik, ya, ada minuman, ada es krim, dan juga ada otomotif. Oke, ini sekilas di onsite kita itu bagaimana Javatek membantu Indonesia Industri ya di beberapa pabrik. Ini contohnya, jadi benar-benar teknikal banget gitu ya. Buat teman-teman yang passion di sini, nah ini kita bisa banyak discuss bagaimana kita ya menghandle PLC, ya, terus juga instalasi di pabrik dengan ya untuk cabling, wiring, dan juga bahkan ke programmingnya gitu ya. Ini seru sekali ya buat teman-teman yang suka di bidang ini. Oke. Nah, kita masuk pada triple helix. Ini bagaimana saya ingin men-sharing ataupun mengencourage ya rekan-rekan di 3 fields ini, yaitu di industri, government, dan university. Mungkin di sini banyak teman-teman universitas atau apakah dosen, apakah itu pemangku kebijakan yang ada di kampus ya, bekerja sama dengan industri, khususnya untuk bagaimana menghasilkan sebuah solusi atau teknologi terbaru yang tepat untuk terpakai di dunia industri. Jadi jangan sampai universitas maunya A, yang punya riset, tapi pada akhirnya ke industri nggak kepake. Itu jangan sampai kita terjadi itu ya, kalau bisa kita hindari. Dan juga bagaimana government, ya kita encourage government meng-create policy, ya strategic, ya, regulation, atau perpajakan, dan seterusnya, membantu ya universitas juga dan juga industri juga. Nah, kalau ketiga hubungan ini baik ya, dan juga saling terkait dan juga nyambung ya bahasanya, nah ini akan menghasilkan sebuah solusi yang sangat baik ya buat pada yang tepat guna, baik untuk masyarakat, baik untuk industri sendiri, dan seterusnya. Dan ini juga bisa mampu meningkatkan atau menstimulus perekonomian kita. Ya, jadi poinnya dari triple helix ini, khususnya saya yang saat ini masih di Korea Selatan ya. Jadi di Korea Selatan kita belajar triple helix-nya mereka sangat kuat, sangat terbangun dengan mature, bagaimana university kerjasama dengan industri dan seterusnya, dan dua arah ya, dan juga bagaimana kebijakan government tuh sangat membantu kedua belah pihak ini. Jadi ya 3 serangkai ini sangat memiliki hubungan yang sangat erat, dan semua saling terkait, dan nggak ada yang waste gitu, nggak ada yang sia-sia. Kalau universitas bikin riset, ya pakai di industri dan seterusnya. Dan ketika industri punya peluang riset, ya bisa memberikan imbal balik juga pada universitas, dan seperti itu. Kemudian ya. Oke, ini kita masuk ke
SF itu Smart Factory ya. Industrial Internet of Things Platform ya, oleh Java Automation. Nah, kita bisa bangun bagaimana data collection ya di dalam berupa modul-modul. Apakah kita nanti menggrab data temperatur, humidity, ya partikel, environment data, dan seterusnya ya, khususnya yang ada di Smart Factory. Tuh. Masuk ke IoT Edge Hub Computing. Jadi masuk ke processing-nya. Nah, di sini panjang ya ceritanya, dari data connectivity, clean room, misalkan pabrik obat ya, yang ada clean room-nya, atau pabrik semiconductor yang ada clean room-nya. Nah, masuk ke data model. Lalu kita akan real time ya. Ini saya kasih contoh-contohnya kalau di sisi teknologinya ya, kita pakai ada Modbus, ada terus di sisi programmingnya kita ada Anaconda yang biasa teman-teman programming Python. Itu juga bagaimana nanti ada Edge AI processing, dan kemudian nanti kita pakai OpenAI. Nah, untuk apa? Untuk nanti diproses di big data platform ataupun untuk AI-nya. Nah, ini ada ETL ya, terus juga manage big data storage dan juga basic data analysis. Nah, bicara tentang Smart Factory itu secara global kebutuhan ataupun market share-nya terus meningkat. Di 2021 Smart Factory secara global itu 80 miliar dolar ya, 80 billion. Dan ketika di forecast tahun 2026 nanti kurang lebih ada 135 billion. Jadi luar biasa meningkat 40 miliar dolar gitu ya secara global. Jadi terus meningkat, bagaimana kebutuhan manusia people makin tinggi ya. Bagaimana juga industri itu harus memberikan memenuhi tadi ya kebutuhan tadi, makanya perlu banyak inovasi-inovasi supaya manusia makin banyak ini ya kebutuhannya, retailnya, industrinya segala macam bisa dalam waktu yang relatif singkat memberikan output ya atau produk yang cepat gitu. Nah, ini makanya butuh banyak teknologi di sini. Ya, berikutnya ini nih IoT system ya di arsitektur. Ini awalnya ada things, ada IoT platform, dan juga big data ataupun AI platform. Ini kurang lebih seperti ini arsitekturnya. Gimana Java T ada memiliki open platform di sini, dan juga dari things ya, dari Smart Factory, Industrial Sensor dan PLC, kita ada IoT platform yang di tengah. Ya, kita pakai database ya, kita tarik datanya hingga nih kita outputnya nanti untuk AI platformnya, misalkan kita bisa detect anomali di sebuah environment factory, kita monitoring, kita juga detect fault detection, teman-teman manufacturing yang punya mesin kita detect gitu ya, juga kita prediksi data-datanya seperti ini, trennya seperti itu. Dan ini salah satu teknologi terkini ya. Kalau dulu ada Arduino, ada Raspberry, nah sekarang sudah masuk ke Jetson. Ini luar biasa. Jadi ini terus berkembang. Jadi bahkan Jetson sini bisa buat teman-teman oprek-oprek ya, buat programmingnya, seterusnya. Nah, ini bisa buat pakai untuk teman-teman yang bergelut di dunia IoT ataupun di AI. Ini contohnya kita pakai MQTT, ya, message queue, telemetry transport. Bagaimana ini protokol yang sangat umum dipakai buat teman-teman IoT. Di sini kita portnya 1883 ya umumnya. Dan ini contohnya kita pakai PLC Wago ya untuk retrieve data. Di sini contohnya kita pakai ada temperatur, humidity, dan juga data partikel di udara. Ini salah satu platform yang ada di Korea Selatan ya, namanya Mobius, untuk Open IoT platform. Nah, ini kalau ketika data sudah ditarik, gitu ya. Nah, ini jadi real time, per detik kita dapatin data. Jadi ini sampel bagaimana data real time bisa kita dapati.
untuk sensor data. Ini bisa pakai untuk aplikasi yang sifatnya butuh real time gitu. Nah ini. Jadi teman-teman di Indonesia juga ya bisa create solusi yang serupa. Oke, dan ini bagaimana aplikasi dari sensor, ya terus kita tarik data via Jetson dan kita run AI, ya kita jalankan AI di situ, di mana kita prediksi 10 detik kemudian kita dapat ini data partikel, maka kita prediksi 10 detik kemudian berapa nilainya. Maka di sini disebut PM2.5, itu artinya 2.5 mikrometer. PM 2.5 itu artinya itu. Ukurannya 2,5 mikrometer. Nah, ini contohnya ya. Kita jalankan, maka secara real time dia terus bergerak. Ini hanya contoh ya, misalkan apakah bisa 5 menit ke depan, ya, setengah jam ke depan, atau 1 jam ke depan, nah, bisa kita garap di situ untuk memprediksi apakah partikel, apakah nanti konsumsi energi, dan seterusnya. Di sini jadi asik banget gitu ya buat teman-teman yang suka komprek-komprek, apakah itu yang awalnya Raspberry, Arduino, apakah sekarang sudah masuk ke Jetson. Bahkan pergerakan grafiknya pun juga real time. Ini contohnya di Jetson ya. Jadi ini berbasis open source-nya Linux, operating sistemnya Linux. Gitu. Oke. Oke, ini contohnya ya, kita pakai untuk DI, ada bidirectional long short-term memories. Jadi ada mean square error-nya, root mean square. Jadi kita dapeti contoh aja. Cukup kecil ya angka errornya, ini bisa dipakai di level industri. Oke, dan di slide terakhir ini saya ingin berbagi buat teman-teman semua bagaimana teman-teman bisa menyiapkan skill yang dibutuhkan. Ya, ini menurut Warwick Business School, ya ada sedikitnya 10 yang teman-teman butuhkan untuk membangun untuk skill yang dibutuhkan. Ya ada application skill pastinya ya, dan juga portfolio of work. Jadi sekarang sudah banyak platform sosial media ya teman-teman, apakah itu TikTok, apakah itu YouTube. Jadi teman-teman bisa kerjakan karya teman di situ, dipasang ya YouTube ya. Jadi ketika mau kerja misalkan, contohnya ya udah tinggal show your YouTube channel, I've done doing this something, nah itu salah satu bangun portfolio. Bagi teman-teman yang misalkan benar-benar 100% baru lulus ya, jadi udah portfolio dari situ, apakah habis garap Raspberry, programming apa gitu, contohnya gitu. Atau yang bagi yang startup juga bisa juga ya, jadi bangun animasi segala macam dari bangun channelnya gitu. Jadi sekarang udah banyak banget ya buat teman-teman buat prove yourself terkait dengan bagaimana karya yang bisa dibuat. Harus punya motivation ya, yang ketiga, dan juga ada research skills-nya, research. Jadi ketika teman-teman punya suatu problem di riset itu ya, datanya diambil, terus diolah, dianalisis, lalu dibuat modelingnya dan seterusnya, dan dianalisis bagaimana kebutuhan, apakah masuk aplikasi gitu. Jadi ada insting risetnya dan seterusnya itu ya. Dan yang kelima, yang pasti teman-teman semua itu harus, untuk kita semua sebagai seorang yang lifelong learners, pembelajar. Jadi learning itu nggak boleh berhenti itu ya. Dan juga international competitiveness ya, kita terus ya, sifat kompetisi itu udah pasti ya. Bahkan sudah mulai banyak tenaga asing masuk. Nah ini teman-teman juga challenge bagaimana kita harus mampu berkompetisi. Kita
karena sudah banyak ya yang ngasih masuk, makanya kalau nggak ikut mampu berkompetisi ya akan tergilas dengan pendatang asing. Dan juga entrepreneurial spirit, ya semangat entrepreneur, mampu membaca atau meng-capture potensi, opportunity, terus ya maju ke depan, dan juga gimana teman-teman yang kesembilan itu memvalidasi ya skill-skill yang ada untuk kebutuhan di industri. Yang pasti yang 10 itu English ya di mana-mana. Jadi ya kalau mau yang go abroad ya udah pasti ya English ya lulus lah di IELTS-nya, TOEFL-nya gitu. Apalagi kalau mau kuliah ke luar negeri atau mau overseas ya itu udah pasti. Dan esensi skill-nya kalau kita squeeze lagi itu dapat 5, ada IT dan technical skill, data management itu udah bagaimana teman-teman membaca data, dan teamwork ya, nggak ada Superman di sini, semua butuh tim. Ada yang bisa mengerjakan segala sesuatu sendiri, pasti butuh tim ya. Makanya ada people skill di situ, dan juga spesialis experience in different fields. Ini kalau bisa ya teman-teman nggak hanya bisa satu bidang tertentu aja fokusnya, tapi juga baiknya udah multi field ya, multi. Jadi ya aplikasi juga ya, apalagi kalau bisa end to end kayak gitu. Nah, itu keren banget. Nah, terkait yang programming ya sedikitnya ada 8 ini yang tertinggi ya, yang saya baca di market itu bahasa C, Python, Java, C++, Crush, Visual Basic, PHP, dan Assembly. Ini 8 bahasa pemrograman yang sampai sekarang itu sangat kepake banget gitu. Nanti sebenarnya ada lagi ada Node.js, ya, ada JavaScript dan seterusnya. Dan spesialisasi Industry 4.0 itu sekarang ya dari Manufrahna University ya. Yang pasti AI udah pasti ya, machine learning, IoT, cloud DevOps, dan yang udah belajar Kubernetes ya, cloud dev computing, data analytics, ada cyber security, digital forensic, smart manufacturing, dan juga robotics. Nah, dari sini semualah teman-teman bisa siap ya, mempersiapkan diri, ya, apakah itu nanti mau bekerja ataupun mau bangun entrepreneurship dengan startup, itu nggak jauh-jauh dari ini skillnya. Baru teman-teman nanti bicara tentang bisnisnya ya, dan seterusnya. Ya, semua step by step ya, by staging. Tapi setidaknya kita harus dimulai dari sekarang. Itu aja dari kami. Saya mewakili Java Automation. Terima kasih atas kesempatannya untuk sharing. Habis ini kita bisa tanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak ya Pak Aji atas pemaparannya. Saya pribadi yang bukan merupakan big fan of data of AI karena belum pernah terlalu serius mempelajarinya, terus saya jadi belajar banyak dari presentasinya Pak Aji. Saya catat beberapa keywords tadi, kemudian apalagi yang di slide paling terakhir, the skills needed to prepare for industry 4.0. Wah, itu beneran saya notes, itu saya catat semuanya ya Pak, karena saya rasa penting sekali. Saya sendiri juga melihat bahwa prospek factory, prospek industrialisasi sekarang tidak hanya bisa manual, tapi juga harus segera beralih ke smart factory gitu, sehingga memang lama-lama nanti semuanya itu sudah pastinya terinfluensi dengan AI, dengan machine learning, dengan IoT dan sebagainya, sehingga saya yakin prospek dari Java Tech Automation sendiri ini besar sekali Pak di masa depan. What's your thought on this? Mungkin Bapak ada tanggapan? Ya, jadi memang ini sebuah inevitable movement ya, pergerakan yang nggak bisa dihindari ya, pertama. Kedua, makanya penekanan di sini teman-teman lebih ke arah bagaimana prepare di bidang masing-masing. Ini nanti karena waktu sempit, maka saya lebih titik beratkan ke sisi teknikalnya gitu ya. Nanti kita akan lebih bisa discuss di sisi bagaimana, pas berarti ada pertanyaan ya. Saya lihat tuh Mbak. Oh iya. Oke. Kayak dengan ilmu sosial pasti ya. Nggak mungkin ini berjalan cuma satu sisi teknikal aja misalkan, nggak mungkin, pasti butuh ada sisi yang lain, ada sisi sosialnya juga kayak gitu.
Oke, kalau gitu langsung saja nih kita akan segera menjawab pertanyaan yang masuk. Ini menarik sekali dari Kak Rani ya. Selamat pagi Nah, Pak Aji, izin bertanya, saya berlatar belakang ilmu sosial. Kira-kira di mana posisi atau peran ilmuwan sosial atau pekerja yang berbasis ilmu sosial dalam industri ini? Terima kasih Pak. Nah, bisa dielaborasikan juga nih Pak, bagaimana AI bertemu dengan ilmu sosial, kemudian mereka bisa kemudian berharmonisasi, menciptakan suatu smart factory dan proses end-to-end produksi yang saling mendukung. Silakan Pak. ya jadi kalau si teknikal sudah selesai tadi ya, maka si sosialnya di sini industri ini butuh teman-teman yang mampu memanage atau mengelola people, ya misalkan human human capital management gitu ya, HCM atau HCD, human capital development itu pasti karena butuh human di situ ya, karena bagaimanapun secanggih-canggihnya teknologi butuh human yang meng-create, butuh human yang memaintain. Nah, human yang kerja ini juga butuh dikelola dong, butuh dikelola, butuh diatur ya. Nah, Betul. ini dari teman-teman biasanya psikologi ya, itu dari HCD itu. Itu contoh dan juga bagaimana ini sebuah tatanan sistem pasti ada sisi bisnisnya. Nah, di sini teman-teman FEB ya, ekonomi dan bisnis yang bisa berperan. Bagaimana ngatur keuangannya, finance-nya, tax-nya. Nah, ini bisa itu. Itu nggak mau bisnis apapun pasti apalagi bangun perusahaan ya, nggak mungkin terlepas dari pajak, ya dari finance, dari bikin ledger seterusnya. Nah, ini juga bisa masuk di situ. Jadi apa tadi ada psikologi ya, ada FEB ya. Dan Betul. juga teman-teman yang bangun teknologi ini juga butuh diprotek ya. Apa legalnya, sisi patennya itu seterusnya. Masuk ke teman-teman hukum gitu ya. Jadi semua saling terkait. Nggak ada yang bisa berdiri sendiri. Jadi apapun bidang teman-teman itu ya, khususnya tapi setidaknya misalkan bidang teman sosial A itu ya, apakah itu hukum atau fisip atau ekonomi ataupun psikologi ya. Tapi sebisa mungkin coba aplikasikan gimana keilmuan ini ya. Jadi ini challenge teman-teman untuk riset ya. Bagaimana untuk di-applicable ke dunia yang terbaru ya. Jadi gini, kalau misalkan teman yang menghandle people ya kayak HCD atau HCM, kan teman-teman harus tahu dong skill-skill yang dibutuhin tadi ya, tanpa harus benar-benar hands on di programming misalkan, tapi teman-teman harus bisa mampu membaca nih orang bisa nggak programming ya, kayak tentang HRD ya yang mau merekrut programmer, maka teman HCD harus mampu memahami ini orang bisa atau enggak terkait programming. Nah, ini makanya mau nggak mau harus tahu ya, harus tahu knowledge programming seperti apa itu tanpa harus hands on. Ini sampel aja. Terima kasih pertanyaan dari Mbak Rani tadi ya. Iya, betul. Oke, jadi bisa sedikit saya konklusikan bahwa di dalam dunia AI, IoT, dan industri 4.0 ini nggak bisa hanya aspek teknikalnya saja yang bekerja di sini ya teman-teman, tapi teman-teman yang sekarang mendalami ilmu sosial, ilmu bisnis, ilmu hukum, itu juga tentu teman-teman punya peran tersendiri nih di IoT, kemudian di ya penyuksesan implementasi IoT ya intinya gitu. Seperti tadi yang sudah dicontohkan kalau dari teman-teman FEB, mungkin bisa dari segi bisnisnya, teman-teman hukum bisa mengurus proses legalnya gitu ya. Dan kemudian teman-teman dari psikologi tentu butuh sekali human development di sana, human management gitu ya. Dan itu adalah aspek yang tidak bisa dilepaskan dari berdirinya satu perusahaan, sekalipun perusahaan itu bergerak di bidang IoT atau AI itu sendiri. Jawaban yang luar biasa dari Pak Aji. Kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya nih Pak, dari Anonymous. Mungkin malu-malu bertanyanya, tapi sepertinya dia sudah tertarik dengan bidang yang Bapak tadi presentasikan. Oke, permisi Pak, saya izin bertanya. Saya berasal dari teknik kimia dan ingin mencoba untuk mempelajari bidang ini. Hal pertama yang harus saya lakukan untuk mendalami bidang ini apa ya Pak? Oke, terima kasih kepada Anonymous gitu ya. Sayang sekali nih kalau Anonymous. Ya. Jadi kalau teknik kimia itu terbuka luas ya di bidang ini, khususnya di produk-produk terkait dengan kimia ya. Jadi kalau di Korea Selatan itu teman-teman teknik kimia itu meng-create solusi-solusi IoT juga itu ya. Bahkan mereka bisa mampu teman-teman di sini ya risetnya ya, meng-create contoh aja buat inspirasi, bukan harus teman-teman harus create serupa ya.
contohnya meng-create elektrik dari ini ya, apa namanya, humidity. Nah, gitu keren banget itu. Jadi itu dia teknik kimia, belajar kimia juga, belajar listrik juga pada akhirnya ya, IoT juga seterusnya. Itu jadi banyak kalau dari teknik kimia itu jadi bagaimana poinnya ya, mengcapture opportunity atau solusi yang ada menjadi sebuah solusi. Ini yang challenge di situ. Karena kan banyak ya di sekitar kita terkait kimia ya. Itu apakah terkait food and beverage, apakah nanti farmasi, itu kan bisa semua. Nah, makanya di sini semua pasti terkait juga smart factory. Jadi kalau mau create sesuatu, apakah nanti misalkan solusi obat ya, atau solusi food and beverage. Food and beverage. Ya, butuh ada sentuhan teknologi teknik kimia di situ. Nah, itu teman-teman yang di bidang ini bisa misalkan fokus 1-2 hal yang terkait banyak dibutuhkan orang. Nah, ini yang bisa jadi bahan untuk membangun sebuah solusi baru. Nah, jadi teman-teman teknik kimia paling paham apa yang permasalahan paling banyak terjadi ya, terkait dengan kebutuhan manusia itu tadi ya, yang bidang kimia. Nah, ini yang dijadikan sebuah solusi nanti. Tuh. Ya gitu. Jadi usahakan solusinya tadi ya terkait dengan industri 4.0 juga ya. Jadi nggak bisa tuh misalkan solusi-solusinya itu apa namanya yang sudah jadul ya, itu nggak bisa. Makanya di sini teknik kimia apa namanya keterkaitannya dengan teknologi terbaru kayak gitu. Pasti ada peran dari teknik kimia ya berkaitan Betul. dengan IoT ini. Nah Pak, ngomong-ngomong terkait dengan food and beverage dikaitkan dengan IoT, saya sebenarnya tertarik dengan satu hal yang pernah saya baca nih Pak, itu terkait food safety. Jadi bagaimana food safety regulations ini kemudian dimonitor dengan keberadaan IoT? Apakah mungkin Bapak pernah mengetahui tentang itu, dan sebenarnya seberapa besar sih Pak peran IoT misalnya dalam food safety regulation dan sebagainya gitu? Oke. Jadi kebetulan juga di Java itu yang ada produk GT Code ya, yang tadi sudah saya share. GT Code. Jadi food safety itu lebih kepada kita men-trace barang end to end gitu. Jadi ketika barang itu, bahkan barang itu sebelum jadi ya, ketika barang itu belum jadi mau diproduksi, sudah masuk ke tahap screening bahan-bahannya apa aja. Itu bahan bakunya, itu ya juga bahan peralatannya semua kita trace, apakah ini sudah sesuai data yang dibutuhkan di pabrik atau bagaimana. Kalau sudah masuk maka dia boleh masuk gitu ya. Maka diproses. Ketika udah proses sudah jadi barang gitu ya, maka dia diberi tagging gitu ya. Diberi tagging seperti barcode, QR code atau data metrik di situ. Nah, ketika sudah mau masuk di pasaran, maka data yang data yang udah di tagging tadi dimasuk dalam box ataupun kemasan, di tagging lagi gitu ya. Jadi parent-nya ya, child-nya gitu ya, dan seterusnya sampai ke end user. Maka ketika ada produk itu, maka kita bisa mencek produk yang kita konsumsi ini pabrik mana dan dari daerah mana, kapan, siapa yang bikin, dan seterusnya. Itu salah satu food safety juga ya. Artinya produk itu ada yang bertanggung jawab. Ya, kalaupun ada yang berusaha memalsukan, ketahuan ini nggak ada datanya nih, maka atau datanya palsu misalkan, maka masuknya di situ. Jadi food safety ini juga sangat erat kaitannya dengan IoT ya. Cuma selama as long as produk itu memang udah di tagging. Ya. Sehingga bisa di trace, begitu bukan Pak? Betul. Oke, nah ini menarik nih berkaitan dengan produk atau salah satu platform unggulan dari Java Tech Automation ya Pak, tadi JT Code, di mana fungsinya itu untuk produk traceability. Yes, gitu. Makanya kalau teman-teman makan atau mengkonsumsi produk, itu ada QR code-nya, itu ada barcode-nya, itu penting itu buat men-trace produk. Kalau makanan atau beverage itu nggak ada yang di tagging, maka nggak bisa IoT menyentuhnya. Misalkan di bakwan atau pisang goreng di pinggir jalan ya, itu nggak bisa di tagging.
Iya, nggak Ya, bisa. Oke. itu ada sesuatu yang nempel ya untuk bisa dibaca di teknologi. Intinya sih gitu. Ya, di kemasannya biasanya kita Yes, temukan itu ya. yes. Gitu. Terlihatnya seperti apa cuma-cuma tidak penting gitu. Wah, barcode apa Ah, ini? Tapi ternyata luar biasa ya Pak peran betul, IoT di sini. betul, penting banget gitu. Oke, wah ini menarik ya teman-teman untuk kita bedah lebih lanjut. Mungkin teman-teman yang masih ingin punya pertanyaan terkait product traceability atau mungkin berkaitan dengan utility management atau production management, silakan langsung di drop pertanyaannya di kolom Q&A. Nah, kalau dari saya sendiri sebenarnya tertarik sekali dengan triple helix model innovation. Bagaimana government, industry, and university ini kemudian bisa bekerja sama untuk kemudian menghasilkan manufaktur dalam 4.0 yang optimal begitu ya Pak. Nah, kalau tadi Pak Aji kan sempat menyebutkan contohnya di Korea Selatan, mereka punya triple helix model innovation yang implementasinya sudah katakanlah bagus gitu. Nah, kalau saya sendiri penasaran nih Pak, bagaimana triple helix di Indonesia saat ini menurut Bapak? Nah, apakah sudah optimal dan bagian mana atau pihak mana sih yang sebenarnya masih perlu lebih banyak untuk meningkatkan perannya di sini? Ya, terima kasih. Jadi karena kebetulan saya masih sekarang ini di Korea Selatan ya, jadi sedang menyelesaikan S2 itu di sini. Jadi teman-teman yang startup pun bisa tetap lanjut kuliah lagi gitu ya, misalkan gitu. Nah, kalau kita bicara triple helix di Indonesia, itu memang banyak PR-nya gitu, banyak PR-nya yang harus masih kita banyak PR. masih banyak PR yang harus banyak kita improve lagi ya. Khususnya minimal hubungan industri dengan kampus dulu deh misalkan. Nah, kalau saya lihat sampai sekarang ya, itu masih belum optimal bagaimana industri meng-create ataupun istilahnya apa ya, menstimulus kampus terkait dengan riset-riset yang dibutuhkan. Misalkan biasanya ya kalau di Indonesia ya kalau industri, yaudah mereka punya R&D sendiri gitu. Belum terbentuk belum terbentuk apa ya arah relasinya kurang gitu. Kalau di Korea misalkan mereka punya R&D. Nah, makanya R&D-nya yang berhubungan dengan sisi university. Jadi kalau mau ada teknologi terbaru yang banget gitu ya, maka industri R&D-nya ini bekerja sama dengan university. Tuh ya kayak tadi contohnya yang teknik kimia, mereka meng-create sebuah listrik dari humidity, itu mau nggak mau mereka bekerja sama tuh dengan kampus yang benar-benar yang baru ya. Maka mereka bekerja sama dengan lab university terkait dengan ide-ide apa, misalkan tadi ya butuh convert humidity ke energi listrik, udah dapat, nah, maka lalu dielaborate lagi di sisi R&D industrinya, misalkan seperti itu. Nah, sisi government ini butuh konsistensi dan butuh benar-benar kebijakan yang mensupport industri. Nggak hanya industri ya, tapi juga masyarakat, artinya butuh fairness di situ, keadilan di situ. Makanya di sini kebijakan atau policy yang dibuat pun misalkan contohnya, misalkan tanda kutip memaksa industri untuk bekerja sama dengan kampus. Itu kan awalnya dari government dulu gitu. Kalau nggak diarahkan ke sana ya government ke sana ya, terus university ke sini gitu. Jadi nggak nyambung kayak gitu. Ya, makanya triple helix ini hubungan segitiga harus kuat ya dibangun. Kayak gitu contohnya. Ya, oke, betul. Saya setuju sekali. Mungkin nih teman-teman kita semua ke depannya harusnya bisa lebih membantu memperbaiki triple helix model innovation ini kali ya. Kalau di kita di UI sendiri ini kan kita konteksnya universitas. Mungkin ke depannya harapannya semoga semakin kuat juga relasinya dengan industri, terutama teman-teman yang sedang bergerak di bidang AI, teknik, yang sedang mempelajari bidang-bidang tersebut. Harapannya bisa semakin punya relasi ya Pak, yang kuat dengan industri tadi, sehingga nggak satu-satu jalan sendiri-sendiri ke arah yang berbeda gitu, tapi membentuk satu kesatuan kombinasi yang kemudian bisa berinovasi dan berkontribusi banyak di industri 4.0 ini. Yes, exactly. Oke, nah selanjutnya ini nih Pak, sebenarnya saya tertarik dengan korelasi antara AI dengan COVID-19 ini sendiri gitu ya. Saya mau tahu trennya ke arah mana Pak? Apakah COVID-19 sempat kemudian menghalangi pertumbuhan AI atau justru dengan adanya COVID-19 kita dituntut untuk lebih mempelajari AI supaya kita ini semakin bisa otomasi, semakin bisa digitalisasi. Nah, saya mau minta pendapat Pak Aji terkait dengan ini selaku praktisionernya langsung yang pastinya kemarin juga mengalami bagaimana pandemi, kemudian juga di sini bergerak di bidang IoT itu sendiri. Ya, terima kasih. Jadi
pada dasarnya riset-riset yang untuk membaca ataupun membantu dunia kesehatan ya, dengan AI ini sudah banyak banget gitu ya. Jadi kalau teman-teman baca jurnal gitu ya, jurnal-jurnal apa di Elsevier, bahkan IEEE gitu ya, dan seterusnya itu udah banyak banget gitu ya. Dan berbagai metode sudah segala macam itu untuk prediksi dan segala macam. Pada akhirnya memang ada, saya baca artikel juga ya, pada akhirnya AI nggak ngebantu-bantu banget akhirnya untuk penyelesaian COVID. Karena ibarat gini, itu hanya membaca ataupun hanya ibaratnya memprediksi ataupun mendetek, contohnya gitu. Tapi ya penyelesaian COVID sendiri masuknya kepada tadi dunia kesehatan, teknik kimia juga masuk gitu ya tadi, gitu ya, kedokteran dan seterusnya. Akhirnya jadi AI ini hanya sebagai membantu kita menganalisis data yang ada di publik itu, data yang ada di masyarakat. Nah, di sini makanya ada prediksi tren gitu ya. Semua juga berbasis data. Nah, makanya di sini challenge-nya adalah ini nggak hanya bicara COVID ya. Tapi juga dalam berbagai case kita harus punya data validity yang kuat gitu ya, supaya apa? Supaya nanti ketika kita mengolahnya dalam AI itu jadi lebih valid hasilnya. Nah, lagi-lagi data ya, data. Okay. Karena AI tanpa data nggak bisa AI gitu ya. Jadi ibaratnya mesin nih. Mesin itu kalau nggak dikasih data dia kosong gitu ya. Dia nggak belajar. Nggak kerja. Makanya ada namanya machine learning. Mesin yang belajar. Ini filosofinya gitu. Mesin yang belajar apa? Belajar dari data dari historical data. Kalau nggak punya historical data, maka mesin ini melongo gitu ya. Diam aja akhirnya, nggak bisa ngapa-ngapain. Begitu pula realnya gitu. Jadi data apapun, bisa up to COVID, itu harus punya data yang bagus, ya, data yang valid ya, supaya bisa diolah Pak untuk memprediksi tren atau membaca ada anomali data kan di situ. Itu contohnya itu. Atau untuk mengklasterisasi data, klasifikasi dan seterusnya. Nah, ini menarik sekali ya buat teman-teman yang jadi nggak hanya harus teman-teman yang jago programming di komputer, nggak perlu. Jadi teman-teman yang di sosial pun itu udah banyak riset-risetnya pakai AI gitu ya. Ya mungkin sisi programmingnya bisa kolaborasi sama teman-teman yang jago programming. Nah, teman-teman yang di sosial bantu terkait dengan analisisnya gitu. Jadi di sini lagi-lagi harus bisa berkolaborasi gitu, dengan berbagai pihak gitu. Ya, kolaborasi tadi tentunya saling melengkapi ya Pak, bagaimana ilmu sosial kemudian bisa kita kolaborasikan dengan AI itu sendiri. Nah, tadi kita sempat bahas terkait data validation, saya jadi teringat satu kalimat, data is the new oil, bagaimana data ini seberharga oil gitu. Kemudian kalau misalnya oil itu tidak diolah, tidak akan menghasilkan apa-apa, dan sepertinya sama seperti data ya Pak. Kalau misalnya nggak diolah ya tidak berarti apa-apa, dan disinilah mungkin peran AI gitu ya untuk kemudian mengolah dan bisa menginterpretasikan data tersebut. Ya betul sekali. Jadi banyak startup yang sekarang udah jadi unicorn gitu ya. Mereka besar karena punya data. Salah satunya besar punya data. Jadi mereka bisa menjual tanda kutip data untuk ke pihak-pihak yang memang membutuhkan itu. Ini let's say yang paling besar sekarang Google gitu ya. Let's say Google gitu ya. Ya, kita yang biasa nge-googling gitu ya, punya data, akhirnya Google punya data behavior dari masyarakat di dunia gitu ya, bahkan ya, nggak hanya. Jadi misalkan Mbak Aurelia googling mau mencari jilbab atau mencari tas itu ya. Oh, ternyata perempuan itu behaviornya seperti ini gitu ya. Oh, jadi makanya untuk apa nanti dilemparlah ke perusahaan-perusahaan produsen baju, produsen tas, sepatu, segala macam untuk tadi membaca behaviornya. Kalau udah baca behaviornya bisa ngiklannya jadi pas gitu. Nah ini atau bikin create produknya juga sesuai dengan pola behavior yang orang suka googling tadi. Ini contoh. Jadi bahkan ibaratnya data belum diolah aja itu ada harganya. Apalagi udah diolah gitu. Wah, semakin berharga. Betul, misalkan data ratusan juta masyarakat Indonesia, 250 juta masyarakat Indonesia. Itu data kalau orang yang tahu potensi tadi ya, itu luar biasa, itu mahal banget datanya itu ya.
selama data itu valid ya artinya, itu benar datanya ada, dan nanti urusan diproses, diolah nanti bisa belakangan kayak gitu. Jadi masuk ke udah big data gitu untuk sebuah membantu membuat sebuah policy ya, atau kebijakan atau sebuah keputusan gitu dalam bidang apapun, apakah nanti government, apakah nanti bisnis gitu. Nah ini lagi-lagi data istilahnya memang bahkan ada yang menyebutkan the new oil ya gitu. Meskipun literally nggak gitu-gitu juga gitu, tapi emang dia potensi untuk punya harga price-nya itu besar gitu. Ya, oke baik Pak. Terima kasih banyak ya Pak atas paparan dan jawaban-jawabannya. Sepertinya kita sudah harus menyudahi sesi tanya jawab dan sesi diskusi ini nih Pak. Sangat seru berdiskusi terkait Industri 4.0, kemudian juga IoT, AI dengan Pak Aji. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan untuk mendiskusikan hal tersebut. Nah, sedikit kesimpulan dari saya terkait dengan webinar kali ini bahwa Javatech ini merupakan perusahaan yang sangat inovatif ya teman-teman, dengan 3 produk unggulannya, yaitu tadi ada UTClick, ada ProST, ada JT Code juga, di mana UTClick ini berguna untuk utility management, ProST untuk production management, dan terakhir JT Code ini untuk product traceability. Dan tadi juga Pak Aji menekankan triple helix model innovation, bagaimana government, industry, and university harus bisa saling berkolaborasi untuk kemudian menjadi bagian penting dari Industry 4.0. Dan tadi ada beberapa poin-poin teknikal juga yang Bapak Aji sampaikan. Terakhir juga di sini Pak Aji menyampaikan hal yang sangat penting dan cukup saya rasa ya harus teman-teman notes gitu ya. Ini terkait dengan skill-skill yang diperlukan teman-teman untuk mempersiapkan karir di industri 4.0, misalnya programming skills, kemudian juga practical application of any skills that you have, kemudian juga ada essential skills, dan yang terakhir ada spesialisasi dari industri 4.0 itu sendiri. Nah, saya mewakili panitia UICC Virtual Expo 2021 ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kehadiran Bapak untuk membersamai kami di webinar UICC pada pagi hari ini. Jangan lupa nih teman-teman semua untuk mengisi link evaluasi webinar yang akan kami kirimkan di kolom chat. Ya, itu dia linknya sudah tersedia dan teman-teman bisa langsung isi link evaluasi webinar tersebut. Nah, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para sponsor kami, yaitu PT Bank UOB Indonesia, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Paragon Technology and Innovation, Buya, PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk, serta para media partner kami yaitu HMHI UI, HMIK UI, HMIP UI, HMS UI, Himakrim UI, UI Artwar, BEM Fasilkom UI Komfest, Adiguna UI, TV UI, RTC UI, N2Fest UI, dan UI YEA. Jangan lupa ya teman-teman untuk mengunjungi laman bazar.ui.id karena di sana ada banyak sekali merchandise UI dan produk-produk yang menarik untuk teman-teman gunakan setiap harinya. Terima kasih Pak Aji atas kehadirannya. Sampai jumpa di webinar UI Career Internship Scholarship and Entrepreneurship Virtual Expo 2021 lainnya. Saya Aurelia pamit undur diri. UICC 2021, navigate your career towards excellence.